Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Anissa Angelina. Salam literasi, salam sastra untuk kita semua. Konten kali ini kita masih membahas mengenai apresiasi puisi. Nah, untuk tahapan apresiasi pada konten kali ini telah mencapai pada tahapan penilaian. Tahapan penilaian ini dilakukan oleh individu pengamat terhadap karya sastra yang diamati. Tentu saja, penilaian tersebut dilakukan dengan alasan yang logis menurut si penilai ataupun yang mengapresiasi puisi tersebut. Puisi yang akan kita nilai pada konten ini adalah puisi ciptaan Chairil Anwar yang berjudul Persetujuan dengan Bung Karno. Berikut ini merupakan bentuk dari puisi Persetujuan dengan Bung Karno. Adapun hal-hal yang akan dinilai dari puisi ini, yang pertama gaya bahasa, yang kedua tema, yang ketiga amanat, yang keempat diksi, dan yang terakhir adalah kata konkret. Kita masuk kepada penilaian pertama mengenai gaya bahasa. Untuk gaya bahasa, kita akan memberi patokan setiap puisi minimal memiliki 4 gaya bahasa. Untuk satu gaya bahasa, kita beri skor 5. Ketentuan penilaian yang kedua, yaitu ketentuan pada skor tema. Tema di sini memiliki skor 20. Karena tema terbagi menjadi 2, yaitu tema mayor dan tema minor, maka tema mayor kita beri skor 10 dan tema minor kita beri skor 10. Jadi untuk total tema yaitu 20 poin. Yang ketiga, amanat. Amanat memiliki poin 20. Poin 20 ini kita peroleh dari 10 poin amanat tersirat dan 10 poin amanat tersurat. Penilaian berikutnya yaitu penilaian tentang diksi. Masih sama dengan jumlah poin sebelumnya, diksi juga memiliki bobot 20 poin. Untuk jumlah diksi yang kita anggap kurang sesuai, maka setiap diksi tersebut akan mengurangi jumlah bobot atau poin inti. Nah, misalnya terdapat satu diksi yang kurang tepat, maka satu diksi tersebut bernilai 1. Dan bobot 20 akan dikurangi dengan 1, maka untuk nilai diksi tersebut terdapat 19 poin. Untuk penilaian yang terakhir adalah penilaian kata konkret atau citraan. Kata konkret atau citraan juga memiliki poin 20. Jika pada satu puisi tersebut terdapat kata konkret, maka puisi tersebut akan menambah bobot 20 poin. Oke, langsung saja kita masuk kepada penilaian gaya bahasa. Gaya bahasa yang dominan digunakan dalam puisi ini adalah gaya bahasa metafora. Gaya bahasa yang pertama terdapat pada kalimat dipanggang di atas apimu, digarami oleh lautmu. Kalimat ini memperoleh poin 4. Kemudian, kalimat yang memiliki gaya bahasa yang kedua yaitu aku sekarang api, aku sekarang laut. Kalimat ini juga memperoleh nilai 4. Yang ketiga, di zatmu, di zatku, kapal-kapal kita berlayar. Untuk kalimat ini masih sama, masih memperoleh poin 4. Untuk kalimat yang keempat yang memiliki gaya bahasa yaitu di uratmu, di uratku, kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh. Juga memperoleh poin 4. Jadi, untuk gaya bahasa hanya memperoleh 16 poin. Penilaian yang kedua mengenai tema. Terdapat tema mayor pada puisi ini, yang menceritakan tentang semangat juang tokoh aku dalam memperoleh arti kemerdekaan
yang telah diperjuangkan oleh bangsa pada masa Bung Karno. Tokoh aku sangat terobsesi dengan semangat perjuangan Bung Karno. Karena terdapat tema mayor, maka tema memperoleh skor 10. Untuk melengkapi skor 20, jenis tema berikutnya kita lihat adalah tema minor. Ternyata, puisi ini juga terdapat tema minor. Bait pertama, tema minornya yaitu kemarahan. Untuk bait kedua, bertema minor semangat. Untuk tema minor yang ketiga atau bait ketiga yaitu perjuangan. Tetapi sangat disayangkan untuk tema minor hanya mendapat skor 5. Karena penilaian 5 ini merupakan setengah dari bobot tema minor yang dianggap kurang berkesinambungan antara bait 1 ke bait 2 dan bait 3. Penilaian yang ketiga yaitu amanat. Saya pribadi tidak menemukan amanat tersurat dalam puisi ini, sehingga skor yang saya berikan terhadap amanat tersurat adalah 0. Pada puisi perjuangan dengan Bung Karno, tidak menampilkan pesan atau amanat yang dapat dibaca langsung dari bait per bait puisi. Untuk amanat tersirat memperoleh skor 10. Pesan tersirat yang dapat kita petik dari puisi tersebut adalah kita harus memiliki semangat juang yang tinggi dalam mempertahankan kemerdekaan. Tugas kita sebagai generasi penerus lebih berat dalam mempertahankan kemerdekaan. Oleh sebab itu, kita dapat mencoba semangat Bung Karno dalam mengabdikan jiwa serta raga pada tanah air tercinta. Penilaian yang keempat yaitu diksi. Nah, untuk diksi pada bait pertama, menurut saya ada sedikit keganjilan dalam kata bikin. Kata tersebut kurang kohesi dengan keseluruhan kata pada bait tersebut. Walaupun koherensi tetap, tetapi masih terasa ganjil. Diksi pada bait pertama memperoleh skor 4. Untuk bait kedua, pemilihan kata atau diksi pada baris pertama juga saya anggap sedikit kurang tepat pada kata tanggal. Karena 17 Agustus sudah menyatakan tanggal, tanpa perlu diperjelas. Pengucapan kalimat ini terlalu monoton, tetapi secara keseluruhan diksinya mudah dipahami, sehingga bait kedua ini memperoleh skor 6. Pada bait ketiga, penulis mampu memberikan diksi-diksi yang lebih mengikat dan saling berkesinambungan satu dengan lainnya, sehingga bait ketiga ini memperoleh skor 7. Jadi, skor diksi keseluruhan adalah 17. Unsur intrinsik yang kelima yang akan kita nilai adalah kata konkret. Kata konkret juga dapat bermakna sebagai citraan. Pada puisi ini, terdapat citraan penglihatan, khususnya pada bait yang berbunyi, dipanggang di atas api, digarami oleh lautmu. Kemudian, berikutnya, aku sekarang api, aku sekarang laut. Nah, dua kalimat tersebut memiliki kata konkret karena kalimat tersebut memberikan citraan penglihatan, sehingga kata konkret dapat kita beri poin 20. Nah, jadi secara keseluruhan puisi ini memperoleh poin 78. Sekian penilaian kita terhadap puisi Chairil Anwar ini. Sekali lagi saya tekankan bahwa penilaian ini hanya bersifat individu.